Shalom, nama saya Joni Haryanto. Saya pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Jakarta. Kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dimulai pada tanggal 30 Juli. Ketika itu kami sekeluarga sedang pergi keluar kota. Hari Sabtu itu saya merasakan hidung saya buntu. Dan saya pikir ini pilek biasa. Lalu hari Minggu badan saya nggak karu-karuan. Hari Seninnya di antigen 2 kali dan hasilnya positif. Oleh dokter disuruh isolasi mandiri karena pada waktu itu jumlah penderita COVID masih cukup banyak. Lalu saya isolasi mandiri 1 hari. 1 hari ternyata semakin memburuk sehingga harus dirujuk di rumah sakit. Nah, pada waktu saya dirujuk di rumah sakit itu, istri dan kedua anak saya ternyata juga hasilnya positif. Tapi mereka OTG, yaitu tanpa gejala atau gejalanya ringan sekali. Saya diizinkan Tuhan dirawat 2 minggu di rumah sakit dan akhirnya saya sudah kembali dari rumah sakit dengan keadaan yang baik. Istri dan anak-anak saya, puji Tuhan, keluarga semua sehat pada waktu itu. 1 bulan setelah saya keluar dari rumah sakit, setelah hasilnya negatif, itu hari Kamis, anak saya mulai merasa kok agak demam. Saya pikir agak demam biasa, karena hari Sabtunya dia mau ikut turnamen tenis di Jakarta. Nah, hari Jumat demamnya tambah tinggi. Terus kemudian akhirnya kami memutuskan tidak jadi ikut turnamen tenis. Hari Sabtunya dibawa ke dokter. Dokter mengatakan ini suspeknya kalau nggak demam berdarah adalah Kawasaki begitu. Dikasih obat kok nggak turun. Sehingga hari Senin kami ke dokter yang lain lagi untuk cross check. Dokter yang lain lagi juga mengatakan kelihatannya separuh-separuh ini, kalau nggak demam berdarah juga Kawasaki, tapi belum terdeteksi dengan pasti. Nah, dia mengatakan kalau Kawasaki saya nggak bisa mendeteksi karena itu harus dokter spesialis jantung untuk anak. Nah, yang paling dekat dari rumah kami di Cikarang adalah di Tambun, di rumah sakit Hermina yang ada di Tambun. Kemudian anak saya Nathan, kami bawa ke sana dan setelah dicek, terus ternyata keadaannya itu semakin parah. Jadi panasnya nggak turun-turun, nggak doyan makan, lemes, badannya sakit semua. Nah, lalu kemudian dokter mengatakan, ya ini harus saat ini juga masuk untuk dirawat di ruang inap. Nah, 1 hari dirawat di ruang inap, kemudian setelah dicek itu, anak ini harus masuk ke ICU. Masuk ICU, dokternya bilang ya paling tidak seminggu harus masuk ke ICU. Di ICU saya merasa tidak enak dan tidak bisa istirahat dengan nyenyak karena banyak kabel yang ada di badan saya waktu itu. Dan pas itu saya dikasih HP sama mama saya untuk berbicara dengan mereka saat saya dibolehkan. Habis itu saya tidur cuma 2 jam dan keesok harinya mama saya berbicara kepada saya, "Nathan, kamu tidur dengan nyenyak atau tidak?" Aku bilang, "Iya, tapi cuma 2 jam." Dan pas siang mama saya kirim voice note dari ayah saya dan ayah saya itu lagi nangis dengan berbicara. Habis itu saya juga ikut nangis karena terindu ketemu mama papa saya. Jadi dalam pagi sampai sore saya nunggu itu ada 2 pasien yang meninggal dunia. Nah, betul-betul di situ kan kami sebagai orang tua rasanya betul-betul nggak bisa lihat anaknya, nggak bisa nengok, nggak tahu ini anak bisa makan atau tidak. Dan anak ini juga dia karena sendirian di sana, katanya kan waktu di ICU itu 1 suster 1 anak, 1 pasien. Kenyataannya 1 suster untuk 3 pasien dan pasien yang lainnya itu keadaannya gawat sehingga susternya lari-lari sehingga anak ini teriak-teriak karena dia takut kan di ICU sendirian. Malamnya saat Nathan di ICU, kebetulan saya istirahat di rumah, suami saya nunggu di rumah sakit. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan keluarin Nathan dari ICU, nanti saya rindu, saya nggak mau pisah sama Nathan, saya bilang begitu. Jadi waktu itu dokternya mengatakan anak ini terdiagnosa oleh MISC atau Multiple Inflammatory Syndrome in Children, yaitu suatu diagnosa yang masih jarang,
yang biasanya terkena pada anak usia sekolah, yaitu usia antara 9 sampai 12 tahun, dan biasanya itu 1 bulan setelah COVID. Nah, ini memang kasus yang masih sedikit sekali di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga sampai ganti dokter 3 kali. Lalu dokternya mengatakan ini harus masuk Gamaras. Nah, Gamaras itu harus masuk 28 ampul begitu. Nah, untungnya kasus COVID sudah mulai mereda, Gamarasnya tersedia. Nah, ketika Gamaras itu sudah masuk ke anak ini 28 ampul, anak ini mulai bisa makan, mulai bisa tidur, badannya nggak mengeluh kesakitan, sehingga akhirnya bisa kami setengah memaksa bisa keluar dari ICU dan pindah ke rawat inap biasa. Nah, ketika besoknya sudah dirawat inap biasa, anak ini kembali demam. Sebelumnya sudah turun demamnya, terus kembali mengeluh kesakitan dan kembali nggak doyan makan. Lalu anak ini bertanya kepada saya, "Papi, kenapa sih Tuhan itu menciptakan penyakit?" Gitu. "Aku sudah nggak tahan," dia bilang gitu. Saya sudah mikir jelek aja nih, saya mikir, aduh gimana kalau dipindah ke ICU lagi, karena kemarin dikeluarin dari ICU karena demamnya sudah turun. Tapi ternyata puji Tuhan tidak. Jadi ketika 1 hari itu dia demam lagi di ruang rawat inap, kita kuatkan dia gitu, kita paksa dia makan, kita ajak dia doa profetik, Nathan pasti sembuh, Nathan disembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan Nathan. Nah, di tengah kesakitannya itu, terus kami berdoa bersama dan mendengarkan live streaming with Pastor Obaja. Nah, di situ Pastor Obaja juga mendoakan secara khusus untuk Nathan, dan setelah itu Nathan bisa tertidur. Setelah Nathan tertidur, ketika dia bangun, dia merasa badannya sudah nggak sakit lagi, demamnya juga sudah turun, dia sudah bisa mulai makan lagi. Dan setelah itu mulai terus membaik. Akhirnya setelah 8 hari dirawat di rumah sakit, Nathan dinyatakan sehat, semuanya baik, dan oleh karena kemurahan Tuhan, anak ini sekarang menjadi anak yang sehat dan kembali berkumpul bersama kami sekeluarga. Terima kasih Pak Obaja, terima kasih GBI Keluarga Allah atas semua doa dan support. Tuhan kita sungguh baik, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian, sekalipun jatuh tidak akan tergeletak sebab tangan Tuhan selalu menolong dan menopang. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya sama Tuhan dan beribadah. Tuhan memberkati.